yang dari pengalaman diri kita sendiri itu termasuk naratif teks atau itu? Oke, bagus sekali pertanyaan Dita. Jadi cerita horor itu apakah naratif teks atau recall teks? Cerita horornya dari pengalaman Sendiri. Nah, Ibu sudah jelaskan tadi bahwa jenis-jenis naratif teks itu ada horor salah satunya. Horor yang bersifat legend. Misalnya cerita Kuyang. Tahu Kuyang kan? Itu kan horor, itu kan legend di masyarakat ya. Berarti itu masuk ke naratif teks. Tetapi pertanyaannya Dita tadi itu berdasarkan dari pengalaman pribadi kita. Yang materi kita sebelumnya kan di konteks itu berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi menurut Dita, apakah horor cerita pribadi itu masuk ke recall teks atau naratif teks? Recall teks karena itu adalah dari pengalaman kita sendiri, bukan cerita fiksi. Oke, contoh cerita horor yang berasal dari pengalaman sendiri. Ada yang punya cerita horor dari pengalaman sendiri? Ada yang pernah melihat hantu contohnya? Pernah. Nah, itu masuk cerita dari recall teks ya. Nah, Ibu sudah menjawab. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin yang belum pernah bertanya. Iya, Nadia. Naratif teks ini apa berisi teks saja atau ada dialog di dalamnya, Miss? Bagus sekali pertanyaannya. Karena naratif teks ini bercerita tentang cerita yang sudah lampau dan banyak di dalamnya ada tokoh-tokohnya, ada karakternya. Berarti di dalamnya banyak karakternya karena naratif teks itu berisi orang-orang atau tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Berarti jika ada tokoh-tokohnya diperkenalkan dari di orientation tadi, berarti ada dialognya. Contohnya, ketika Malin Kundang ingin pergi ke merantau, dia ada dialog di dalamnya. Bundo, Malin ingin pergi merantau Bundo ke kota. Nah, itu kan berisi dialog. Nah, dijawab oleh ibunya nanti. Ibu tidak mengizinkan, pada awalnya kan tidak diizinkan. Itu berisi dialog di dalam teks naratif tersebut. Jadi di dalam teks naratif itu berisi tentang dialog. Ada lagi pertanyaannya? Iya, Fatma. Jadi tujuan teks naratifnya apa? Tujuan teks naratif. Mungkin Fatma sudah lupa dengan penjelasan yang sebelumnya. Ibu sudah menjelaskan bahwa tujuan naratif teks itu adalah untuk menghibur pembaca atau menceritakan cerita sesuai urutan kejadiannya. Nah, itu dia ya. Contohnya kan ada cerita Cinderella. Kalian waktu kecil sering diceritakan cerita Cinderella yang itu merupakan itu adalah cerita naratif teks. Nah, kalian merasa terhibur tidak dengan cerita tersebut? Ya. Nah, itu tujuannya untuk membuat pembaca merasa terhibur. Masih ada yang mau bertanya? Miss, satu lagi, Miss. Ya. Jadi perbedaan naratif teks sama recall teks itu apa, Miss? Tadi saya lupa, Miss. Oke, perbedaan recall teks dengan naratif teks. Wow, ada yang terlambat ya. Kenapa terlambat tadi? Oh, izin print ya tadi ya? Iya, Miss. Oke, tidak. Selanjutnya tidak boleh terlambat lagi ya. Iya, Miss. Baik, tadi pertanyaan Fatma, apa perbedaan antara recall teks dengan naratif teks? Harap perhatikan ya yang baru datang ya. Silakan duduk dulu. Kesepakatan kita siapa yang terlambat tidak diabsen lagi ya. Baik. Nah, sudah. Nah, perbedaan pertama dari recall teks dan naratif teks. Yang pertama recall teks itu kan cerita pribadi kita. Berarti ini real situation atau fiction? Menurut kalian? Ya. Ya. Itu kan berasal dari pengalaman kita. Itu fiction. Yang pertama yaitu perbedaannya recall teks itu real situation.
memberikan konsep dan contohnya. Nah, itu tadi materi kita untuk recount text. Selanjutnya kita akan membuat proyek yang udah Ibu sebutkan di awal pembelajaran. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Apakah semua sudah paham dengan jawaban yang dan konsep dan contoh-contoh yang Ibu berikan? Sudah.